Halo Sobat Pajak, kembali lagi di channel YRNRN Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara pembuatan atau pelaporan YSPT PPh orang pribadi. Pertama-tama yaitu kita jalankan DJP online. Kemudian kita masukkan NPWP. Kemudian kita masukkan kembali sandi. Kemudian kode keamanan, kemudian kita klik login. Kemudian pada halaman dashboard kita klik lapor. Kemudian kita klik e-filing. Kemudian kita klik buat SPT. Setelah formulir SPT terbuka, pada langkah pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika ya, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Kali ini saya akan memilih tidak, karena tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian pada langkah berikutnya, apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jika iya, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Kemudian pada langkah berikutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jika iya, maka pilih ya. Jika tidak, maka pilih tidak. Karena penghasilan saya lebih dari 60 juta, maka saya pilih tidak. Kemudian pada langkah berikutnya, Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihan form yang akan digunakan. Ada 3 macam bentuk formulir yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu dengan bentuk formulir, kemudian ada juga di sini dengan panduan, ada juga dengan upload SPT. Kali ini saya menggunakan dengan bentuk formulir. Setelah kita pilih dengan bentuk formulir, kemudian kita klik SPT 7710S yang digunakan. Kemudian di sini kita pilih tahun pajak. Kita pilih tahun pajak 2021, kemudian status SPT normal atau pembetulan. Kali ini karena masih normal, saya pilih normal. Kemudian kita pilih selanjutnya. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu pada formulir lampiran 2. Di sini pada bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Di sini kita pilih tambah jika ada penghasilan. Kemudian jika tidak ada, kita lewatkan saja. Pada langkah selanjutnya yaitu kita klik lanjut ke daftar harta. Pada daftar harta ini, kemudian jika ingin mengambil harta data tahun lalu, kita klik. Kemudian jika ada tambahan data harta, kita klik tambah, kemudian kita isi data-datanya, misalkan seperti tabungan. Setelah selesai mengisi pada daftar harta, langkah selanjutnya yaitu
yaitu kita isi data pada daftar hutang. Jika tidak memiliki daftar hutang, silakan dilewatkan saja. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu pada bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Silakan ambil data di tahun lalu jika sudah ada datanya. Jika belum, silakan tambah pada menu tambah. Setelah selesai kita buat susunan data keluarga, kemudian kita klik selanjutnya. Pada langkah selanjutnya yaitu pada bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jika memiliki penghasilan silakan isi, jika tidak silakan lewatkan saja. Pada bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, silakan isi jika ada isinya, kemudian lewatkan saja jika tidak ada data. Kemudian pada bagian C yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Kemudian klik tambah. Silakan isi bukti potong. Di sini kita pilih PPh pasal 21, kemudian kita masukkan nomor NPWP pemungut atau perusahaan, kemudian kita input nomor bukti potong. Setelah kita input nomor bukti potong, kemudian kita isi tanggal bukti pemotongannya, kemudian kita isi jumlah yang telah dipotong atau dipungut. Kemudian setelah semua terisi, kita klik simpan. Kemudian kita pilih selanjutnya untuk ke langkah berikutnya. Kemudian pada langkah berikutnya yaitu pada SPT induk. Di sini ada isian identitas, perkawinan, kemudian kita pilih kawin jika sudah kawin atau tidak kawin. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu bagian A, penghasilan neto. Kemudian pada bagian 1, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini kita isikan sesuai dengan bukti potong. Di situ pada bukti potong terdapat penghasilan neto. Nah, pada penghasilan neto itu kita isi pada bagian 1. Pada bagian 2, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Silakan isi jika memiliki penghasilan, kemudian jika tidak ya dilewatkan saja. Kemudian pada bagian 3, penghasilan neto luar negeri, silakan isi jika memiliki penghasilan, jika tidak silakan lewatkan saja. Kemudian pada bagian 5 yaitu zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Silakan isi jika ada zakat atau sumbangan, jika tidak ada silakan lewatkan saja. Kemudian kita klik lanjut ke bagian B. Kemudian pada bagian B yaitu penghasilan kena pajak, yaitu pada angka 7 penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan. Di sini ada status yaitu TK untuk tidak kawin atau K untuk kawin. Karena di sini statusnya tidak kawin, kita pilih TK. Pada tanggungan kita pilih 0 karena tidak memiliki tanggungan. Jika memiliki tanggungan silakan pilih saja angkanya, maksimal 3 tanggungan. Kemudian kita klik lanjut. Pada langkah selanjutnya yaitu pada bagian C, PPh terhutang. Di sini pada angka 9 PPh terhutang, tarif pasal 17. Di situ terdapat angkanya. Kemudian pada bagian 10, kembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, kita lewatkan saja. Kemudian pada bagian 11, jumlah PPh terhutang. Kemudian klik lanjut. Pada langkah selanjutnya yaitu pada bagian D, kredit pajak. Yaitu pada bagian 12 yaitu PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain.
Di sini sudah ada datanya karena kita sudah isi. Kemudian pada bagian 13 PPh yang harus dibayar sendiri, di sini 0 karena tidak ada PPh yang dibayar sendiri. Kemudian pada bagian 14 PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25, di sini 0 karena tidak ada. Kemudian kita klik lanjut. Pada langkah selanjutnya yaitu pada bagian E, PPh kurang atau lebih bayar nihil. Kemudian kita klik lanjut. Pada bagian F yaitu angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, pada angka 18 angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya sebesar, atau dihitung berdasarkan. Di sini ada pilihan. Silakan klik pilihan. Di sini ada dua pilihan, yaitu pada yang pertama jumlah pada angka 13 dikali 1/12, atau pada bagian yang berikutnya yaitu pada lampiran perhitungan sendiri. Jika tidak ada angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya, kita lewatkan saja. Kemudian kita langkah selanjutnya yaitu pada pernyataan. Kemudian kita klik saja setuju. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik selanjutnya. Kemudian langkah berikutnya kita klik di sini yaitu pada kode aktivasi. Kemudian kita pilih email atau melalui SMS lewat telepon. Kemudian setelah kita pilih, kita klik OK. Kemudian kita klik iya. Kemudian kita buka email yang terdaftar. Setelah kita buka email terdaftar, kita cari email masuk dari DJP Online, yaitu berupa kode verifikasi. Kemudian kita copy kode verifikasi. Setelah kita copy, kita kembali lagi ke DJP Online tadi. Kemudian kita tempel atau kita pastekan di sini. Kemudian kita kirim SPT. Kemudian kita pilih puas jika puas atau tidak puas. Demikianlah tutorial cara pelaporan ISPT PPh orang pribadi. Demikianlah video tutorial cara pembuatan dan pelaporan ISPT PPh orang pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam pembahasan atau penyampaiannya.